Barusan adalah salah satu request dari seorang kawan gue di dunia maya maupun request kawan gue yang lainnya di dunia nyata yang menanyakan mengenai starter pack apa aja sih yang diperlukan untuk orang yang ingin mulai bersepeda. Mungkin sebelum dilanjut perlu gue garis bawahi di sini, starter pack yang gue maksud di sini adalah starter pack untuk orang yang baru akan memulai bersepeda. Artinya orang awam yang belum pernah bersepeda sebelumnya. Tapi sebelum dilanjut videonya, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, bolehlah diklik dulu tombol subscribe beserta loncengnya, bor. Sebenarnya gue ngerasa belum berkompeten untuk membahas hal ini, dikarenakan ilmu gue di dalam dunia sepeda ini masih cetek banget, bor. Masih banyak di luar sana yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi ketimbang gue di dunia sepeda untuk menyampaikan informasi ini. Setelah gue pikir-pikir, gak ada salahnya juga jika ilmu yang cetek ini bisa gue sharing kepada orang lain. Ya, syukur-syukur bisa bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan informasi mengenai hal ini, bor. Ya, semoga aja makin banyak orang yang minat dan tertarik menggunakan sepeda, bukan hanya sekedar berolahraga pengisi waktu luang ketika weekend, atau sarana hobi melepas kepenatan dari cengkraman rutinitas sehari-hari, atau malah nggak menutup kemungkinan bisa menjadi alat transportasi yang digunakan ketika situasi dan kondisinya memungkinkan. Nah, kan lumayan juga tuh bisa ngurangin sedikit polusi dan kemacetan yang ada di jalan, terutama di jalan kota-kota besar seperti Jakarta. Oke, bor, kayaknya langsung aja deh. Ini dia 5 starter pack untuk orang yang baru ingin memulai bersepeda. Sepeda. Untuk poin ini bisa dikatakan agak sedikit krusial. Mengapa? Karena nantinya akan berhubungan dengan kenyamanan yang ngebuat orang yang baru memulai untuk bersepeda itu terus lanjut untuk bersepeda atau stop berhenti sampai di sini. Gue coba untuk mengkerucutkan lagi orang ingin memulai bersepeda ini masuk dalam kategori pemula. Jadi gue nggak akan berbicara mengenai orang yang bersepeda di jalur trek, tetapi hanya sebatas orang bersepeda sekedar mengelilingi komplek atau mungkin sekedar happy-happy di CFD. Ya, bisa dikatakan fun bike lah, bor. Untuk jenis sepeda mungkin jika hanya sekedar goes fun bike, sepeda lipat atau folding bike mungkin bisa jadi pilihan utama karena karakteristik dari sepeda ini yang bisa terbilang santai dan simple. Mungkin aja ada beberapa orang yang gak suka dengan karakteristik dari sepeda lipat atau folding bike. Jadi untuk alternatif pilihan mungkin bisa jatuh ke sepeda MTB. Ya, walaupun memang bukan untuk peruntukannya sepeda MTB digunakan di jalan beraspal, tetapi untuk sepeda MTB berjenis XC atau hard trail tanpa suspensi belakang masih bisa lah, bor, digunakan di jalan beraspal. Mengapa bukan road bike atau BMX? Balik lagi ke faktor kenyamanan untuk orang yang baru ingin memulai bersepeda, bor. Road bike dengan geometri angle pada framenya yang cenderung agak menunduk, gue rasa akan membuat orang yang baru memulai bersepeda bakal nggak nyaman. Lalu kalau untuk BMX, balik lagi ke faktor kenyamanan, karena BMX menggunakan single speed yang pastinya akan membutuhkan power lebih banyak dan lebih besar yang bakal menyulitkan untuk sebagian orang untuk melintasi medan aspal yang bervariasi seperti turunan atau ketika menanjak. Jadi lebih baik menggunakan sepeda yang memiliki banyak gear yang pastinya akan memudahkan orang yang baru mulai bersepeda untuk mengontrol power mereka. Helm. Benda wajib yang harus dimiliki dan digunakan oleh orang yang bersepeda. Bukan hanya untuk orang yang baru memulai bersepeda, tetapi untuk semua orang yang bersepeda. Dari kelas amatir sampai yang pro. Wajib hukumnya, bor, menggunakan safety gear yang satu ini.
Kacamata sepeda. Kacamata sepeda ini memiliki fungsi yang vital ketika kita bersepeda. Contohnya, melindungi mata kita dari debu ketika bersepeda di jalan, dan yang terpenting juga melindungi mata kita dari paparan sinar UV yang bisa merusak mata kita, Bor. Tanpa kacamata bisa jadi berbahaya juga, Bor. Ketika akhirnya kita nggak fokus saat bersepeda dikarenakan paparan sinar matahari yang menyilaukan mata kita, bisa aja kita kehilangan kontrol dari sepeda yang tengah kita gunakan, serta konsentrasi dengan apa yang ada di sekitar kita, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah eksiden. Glove atau sarung tangan. Sepele memang, tetapi keberadaannya sangat penting ketika kalian bersepeda. Fungsinya untuk melindungi tangan kalian dari paparan langsung sinar matahari dan menjaga agar tangan kalian tetap stay berada di handle grip. Karena dengan menggunakan glove, genggaman kalian nggak akan terganggu oleh keringat yang keluar di telapak tangan, yang bisa aja ngebuat riding kalian menjadi nggak nyaman, serta mencegah adanya slip dikarenakan faktor licin dari keringat yang keluar dari telapak tangan ketika kalian menggenggam handle grip. Sepatu. Untuk orang yang baru ingin memulai bersepeda, kayaknya nggak diwajibkan juga menggunakan sepatu khusus untuk bersepeda, karena memang nggak ada aturan dan ketentuan juga mengenai hal itu. Yang penting sih menggunakan sepatu, itu poinnya, Bor. Bisa sepatu apa aja, terserah kalian, dan kalian sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Asalkan jangan menggunakan sandal atau malah nggak menggunakan alas kaki sama sekali, Bor. Itulah tadi, Bor, secara singkat 5 starter pack untuk orang yang mulai ingin bersepeda. Sebenarnya jika ingin ditambahkan masih bisa juga ditambahkan lagi, Bor, seperti perlengkapan penunjang yang dibutuhkan ketika orang bersepeda, seperti bag, jersey, bike tool, dan lain-lain. Tapi gue rasa semua itu sifatnya tentatif, jadi boleh ada boleh enggak. Secara starter pack ini diperuntukkan untuk orang yang baru ingin memulai bersepeda, bukan untuk perlengkapan orang bersepeda. Semoga aja makin banyak orang yang minat dan tertarik untuk memulai bersepeda. Entah awalnya sekedar iseng atau malah akhirnya bisa menjadi kawan dan goes bareng, Bor. Oke, terima kasih. Gua Teguh dan wassalam.